Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sungguh. Pasti kalian sehat-sehat kan? Puji Tuhan sehat. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, mohon kesediaannya dari salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan memulaikan pembelajaran kami, biarlah Engkau memberkati agar bisa selesai dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Yulia yang sudah membawa kita dalam doa. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Oke. Ibu pengen tanya sama kalian, sebelum masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran kali ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, menurut kalian kekuatan apa yang paling dahsyat di dunia ini? Sehingga kekuasaan yang tak terbatas dari seseorang penguasa yang paling takuti rakyatnya, sampai kekuatan uang yang orang paling kaya itu apa sih? Mengasihi dan menghasilkan. Oke, mengasihi dan menghasilkan ya, perubahan gitu pastinya. Perubahan. Nah, kalian tahu nggak salah satu seorang orang terkaya yang pernah terima nasihat tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan? Kalian tahu nggak? Tidak tahu. Oke, karena kalian nggak tahu, Ibu nih kasih tahu ke kalian. Nah, namanya itu Warren Buffett. Ia pernah terima nasihat dari seorang untuk tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ia pun menjawab, kekuatan dari cinta kasih tanpa syarat, maksudnya tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi. Ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tak bersyarat. Nah, saya pikir bahwa bila kita menawarkan hal itu kepada anak kita, maka 90% anak itu sudah berada di jalan menuju rumah. Mungkin ada satu saat-saatnya ketika kita tidak pernah merasa nyaman dengannya, namun bila tahu bahwa kita bisa selalu pulang, maka itu sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa setiap orang tua yang dapat menunjukkan kasih seperti itu kepada anaknya sejak masa kecil, maka cinta kasih itu akan menghasilkan manusia yang lebih baik. Itu menurut Buffett yang dia menjawab tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kalian tahu nggak apa itu mengasihi? Coba Putri, apa itu mengasihi? Kalau menurut saya mengasihi itu orang mau peduli kepada orang lain. Seperti itu contohnya menurut saya. Nah, kalau Yulia, apa itu mengasihi? Yulia, apa itu mengasihi? Mengasihi itu menurut saya sama seperti Putri tadi, peduli kepada orang lain. Oke, benar semua. Nah, dalam perjanjian lama pun kasih dikenal dengan kata ahef, yang sebenarnya artinya sangat luas, menyangkut yang insani dan yang ilahi, sebagai ungkapan yang paling dalam dari seorang pribadi sekaligus menyatakan hubungan yang akrab dan dekat. Pada dasarnya, kasih adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kegembiraan dan bukan hanya sekedar perasaan sayang. Nah, kata mengasihi juga mungkin banyak kata yang asing, kan seperti kalian katakan tadi, tidak asing di telinga kita. Dari sejak kita kanak-kanak, dari kita masih sekolah dasar, sekolah minggu, kita pasti diajarkan cara mengasihi, kan? Benar nggak? Benar. Pasti sebelum kita tahu lebih dalam tentang mengasihi, coba kalian buka Yohanes 3 ayat 16.
Ayo, Yohanes 3 ayat 16. Salah satu bacain, kalau sudah dapat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nah, Ibu pengen kalian simpulkan dari ayat ini. Ayo. Kesimpulan dari ayat Alkitab itu di mana Allah ternyata sangat mengasihi kita umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulan dari ayat ini juga memang benar, Allah ternyata sangat mengasihi kita sebagai umat manusia. Untuk itu juga Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, berarti seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menjadikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Pemahaman ini sangat keliru, seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Nah, kalau demikian halnya, bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Nah, bukan kita pun membutuhkan kasih Allah di masa hidup kita di dunia, sekarang ini juga pun kita perlu untuk merasakan kasih gitu dari Allah. Nah, karena itulah kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah Bapa bagi kita di dunia, mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini juga ketika Yesus masih ada di dunia sejak secara fisik sekitar tahun 2000 yang lalu. Orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya. Nah, yang lumpuh bisa berjalan kembali, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan, dan mereka yang tersingkirkan dihampiri oleh Yesus, dan Yesus menjadi sahabat mereka. Oleh orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Nah, Ibu pengen kasih tugas ke kalian untuk karena waktu sudah tidak mencukupi, jadi pengen buat tugas ke kalian, coba kalian hafalkan satu kitab, satu pasal yang berkaitan tentang kasih. Bisa? Nanti itu kalian bisa maju untuk menghafalkannya minggu depan saja, karena waktu sudah tidak mencukupi, mungkin Ibu bisa mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, mungkin bisa salah satu untuk pimpin dalam doa? Salah satu, mungkin tadi kan Yulia, sekarang Putri. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami untuk belajar. Kiranya pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa berguna untuk kami di masa depan. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Yulia dan juga Putri yang sudah bisa hadir dalam pertemuan pada kelas hari ini. Ini hadir semua kan berarti? Iya, Ibu. Ya. Oke. Oke, jangan lupa kustos untuk absen ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang, selamat pagi.